Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya, puji Tuhan. Baik, hari ini kita memulai sebuah perikop yang baru tentang pohon ara, saudaraku. Di mana kami akan bawa 2 episode, ada 2 pohon ara yang akan kita bicarakan dalam konteks Alkitab, di mana Yesus ada berbicara di Matius 21, nanti ada di Markus 11, saudaraku. Yuk kita tengok dulu firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Situasi yang terjadi pada saat itu, pada pagi-pagi hari, Yesus pergi ke kota, Yesus merasa lapar. Gitu. Kembali dari perjalanannya ke kota, lagi jalan nih enak-enak, hidup lagi jalan enak-enak, pelayanan lagi berjalan dengan benar, pekerjaan berjalan dengan rutin, dengan baik, lagi nyantai aja, jelas Tuhan hadir, jelas Tuhan bekerja, jelas Tuhan ikut campur tangan, jelas Tuhan beri kebahagiaan, jelas Tuhan berikan yang namanya sebuah kemenangan. Jelas Tuhan tambah-tambahkan berkatnya, karunia-Nya, anak-anak dan sebagainya. Ketika lagi enak nih, lagi nyaman, lagi nyantai, lagi semuanya baik-baik saja. Ingat, hati-hati. Banyak kontekstual Alkitab tiba-tiba. Seringkali juga kadang tiba-tiba ada angin badai. Yesus tidur. Ingat, Yesus menyeberang ya bersama murid-murid. Yesus itu di perahu, murid-murid ngeluarin air dari perahu sampai bicara, "Kamu pingin kami mati?" Yesus habis pelayanan bersama murid-murid, habis menang besar, habis dipakai luar biasa, mujizat terjadi. Pada petang hari Yesus minta menyeberang, persiapan pelayanan ke depan. Murid-murid mengikut perahu Yesus dan perahu yang lain. Dalam perjalanan tiba-tiba, kan Yesus yang ngajak, terjadi angin badai. Yesusnya tidur, sengaja ya Tuhan ini ya. Kan Yesus maha tahu, dia tahu apa yang terjadi ke depan. Kayaknya kita dibawa mau dicemplungin masalah deh. Kayaknya kita itu diberhadapkan masalah. Kayaknya Yesus itu memang kita itu tidak dibenturkan. Sampai murid bilang, "Kamu ingin kami mati kah?" Beberapa episode yang lalu kita bicara tentang Moses, tentang Musa. Kegagalan Musa di titik di mana Musa memukul batu, kehilangan pelayanan, kehilangan tanah perjanjian. Harun yang ikut-ikut, Harun keseret. Diangkut sekalian karena enggak mengingatkan. Nah, ini secara akal budi manusia, standar manusia, etika manusia enggak nyampe. Firman Tuhan kalau diukur logika, banyak firman yang tidak nyampe secara logika, enggak masuk akal. Ada juga, perhatikan teman-teman, secara etika manusia, Yesus enggak beretika. Sengaja menceburkan kita di tengah badai. Itu yang namanya Yesus Allah penguji.
Aku akan menguji setiap batin anak manusia. Di perjanjian lama ada, di perjanjian baru ada. Dari dapur perapian aku menguji engkau supaya engkau timbul seperti emas murni, membentuk engkau. Nah ini lagi enak-enak, lagi nyantai. Yang pertama mungkin Yesus menguji kewaspadaanmu. Saudara garis bawahi ya, menguji sama dengan mengingatkan. Menguji itu sama dengan mengingatkan. Artinya, hei, kamu tuh harus waspada, berjaga-jaga. Ketika kamu berjalan, walaupun bersama aku, kalau terjadi badai, kamu tuh gak bisa ngeluarin air dari perahu loh. Kan waktu menyeberang Yesus yang ngajak, waktu petang. Kan Petrus ini nelayan yang handal. Tapi oleh karena berlebihan kepada Tuhan, iman yang namanya abuse, iman yang terlalu berlebihan melewati kontekstualnya. Fanatisme ekstrim itu merusak saudaraku. Merusak. Nah di sini Yesus mengingatkan murid-murid. Lah kamu kalau naik perahu ada badai, kamu ada persiapan enggak? Lah kamu enak-enak gini, kamu rasa ini terus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya kan gitu saudaraku. Gak ada janji Alkitab selalu tenang, nyaman, mapan dari awal sampai akhir. Musa begitu begitu melangkah 10 mujizat. Asik saudaraku, enak, tenang. Nyebrang laut terbelah. Setelah itu, setelah ke-11 mujizat, langsung Tuhan tak pernah janji orang Israel tenang, nurut, taat, baik. Pemberontak 40 tahun. Dan masalahnya, saya bisikin ya, Tuhan tidak kasih tahu. Saya sering kali kalau ngomong bercanda ya, tapi ya unsur kebenaran. Licik kamu Tuhan. Orang kamu jebak dengan 11 mujizat. Musa ahli perang, hidup di istana, pasti ketemu dukun-dukun Fir'aun. Musa biasa lihat itu hal-hal yang mistik, supranatural. Tapi Musa mengalahkan mereka. Musa bukan dukun, bukan ahli telepati, bukan ahli bidang supranatural. Dia itu panglima perang. Lalu diperlengkapi tiba-tiba dapat sesuatu yang tanpa perjuangan apapun, blek. Tongkat dia itu menjadi supranatural. Dia punya kekuatan supranatural. Dan saudara perhatikan, yang Allah beri apapun bentuk pemberian itu dan perjalanan pemberian itu abadi. Punya Musa itu abadi ya tongkatnya ya. Dan kekuatan supranatural Musa itu abadi. Lah kembali lagi Musa itu enggak pernah berusaha. Dukun Firaun kalah semua. Gitu. Jadi kayak orang itu kalau bahasa orang Bandung bilang dicombo. Dirayu bahasa Indonesianya. Dikasih 11 mujizat. 10 tulah, yang satu laut terbelah. Dia yang membelah laut. Ya kan gitu. Tapi ketemu bangsa Israel, bisa enggak tongkat diangkat bangsa Israel diem ketika ngomel? Enggak bisa. Dan Musa tak bisi lagi ya, enggak dikasih tahu. Itu yang dihadapi Musa sampai gagal dia. Memukul batu. Kesulitan yang dihadapi Musa. Dan Tuhan tidak pernah janji. Orang Israel yang kamu pimpin itu orang yang nurut, diem. Wah begini-begini kamu pokoknya dijunjung, digendong. Enggak ada. Nah demikianlah kehidupan kita. Banyak orang itu melihat pelangi. Enggak ada banjir. Tapi hujan tetap ada mengandung banjir. Banjirnya Tuhan itu air bah yang enggak ada. Air bah yang menghapus dunia, yang menghancurkan seluruh dunia. Kalau air bah per desa masih ada. Lah kalau kita fanatik,
tenang, hujan seperti apa, tidak ada air bah. Karena firman Tuhan mengatakan ada pelangi. Itu kan untuk seluruh dunia. Maka beberapa episode yang lalu kita juga belajar, perhatikan baik-baik suara Tuhan. Renungkan baik-baik firman Tuhan. Sehingga engkau mengerti dengan baik dan benar. Dan melakukannya itu tepat seperti yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang situasinya berbeda. Nah ini yang keceblos. Kembali lagi pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar. Berarti ada inisiatif dari Tuhan. Pasal yang awal ini tentang membahas masalah ini, ayat 18. Sama dengan Yesus menyeberang gitu, menuju Gerasa. Sama dengan Musa dipanggil untuk melayani umat Tuhan. Plus nggak ada bagian dikatakan kamu akan gagal, nanti bangsa Israel gagal 40 tahun, mereka mati semua, yang lolos cuma 1-2 keluarga. Nggak ada keterangan secara detail. Itulah iman. Saudara perhatikan garis bawahi di part 1 ini. Mengikut Tuhan butuh iman yang bekerja karena kasih. Bukan karena hitung-hitungan. Bukan karena ketepatan. Bukan karena persepsi kita, bukan karena seperti orang lain nanti kitanya, bukan seperti apa yang kita pikirkan. Oleh karena kasih itu kalau orang Kristen salib Kristus. Salib Kristus artinya perjalanan Tuhan, di mana dia awalnya rela disalibkan. Petrus dipanggil iblis ketika menghadapi mau hari hanya masuk taman Getsemani, ya gemeter, ditulis takut setengah mati, sedih mau mati rasanya, keluar keringat darah, stres tingkat dewa. Yesus mengalami secara humanis manusia. Lah kalau kita walaupun punya iman segede gunung, memindahkan gunung, ya tetap aja kita akan jomplang juglek, black, jatuh, kecewa. Kalau enggak menyusahkan orang lain. Iman seperti ini saya juga punya kesaksiannya. Keluarga hampir hancur. Cinta yang dibangun, pertemuan yang luar biasa. Gara-gara ikut Tuhan mau pecah rumah tangga. Karena menjadi ekstrim segala satu dari Tuhan. Harus Tuhan. Padahal Tuhan tidak janji. Tidak semua orang dibangkitkan dari kematian. Tidak semua orang disembuhkan. Dan caranya berbagai macam, enggak cuma satu cara. Enggak semua ditangisi. Ada yang dibentak, dikatakan iblis. Tapi itu semua dari Tuhan. Yesus merasa lapar. Yesus yang membawa murid-muridnya menyeberang danau. Yesus yang memanggil Musa. Semua inisiatif dari Tuhan, tetapi perhatikan ini, Tuhan tidak sharing semua dengan detail. Enggak diberitahu kita. Sehingga punyailah iman yang terstandarisasi seturut selaras dengan Alkitab, itu aja. Nanti pertumbuhan iman itu masing-masing. Dan itu iman itu setiap orang punya iman yang khas dalam kesalahan dia, dalam pertumbuhan dia. Allah yang menumbuhkan. Tetapi ada bunga yang rontok, ada daun yang kering, ada buah yang busuk jatuh ke tanah. Enggak semuanya bisa dinikmati. Ada yang kelewat, ada yang kurang. Ada yang tercuri, ada yang menggoyang. Lah itu yang harus dihadapi. Seperti murid-murid ketika pergi balik ke kota, Yesus merasa lapar, terus dia mampir ke pohon ara.
part selanjutnya kita akan pelajari lebih dalam. Tetapi hari ini kita belajar mengikuti Yesus, inisiatif dari Yesus, kita ngikut harus cuma punya kerelaan karena iman kita bekerja oleh karena kasih. Saudara cari iman yang bekerja karena kasih, itu di perjanjian baru, patok di sana sudah. Nah sekarang kita mulai revisi diri, kita mulai perhatikan firman kita dengar, kita mulai renungkan. Apakah saya melakukan segala sesuatu itu karena kasih? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Punya iman memindahkan gunung sampai bahasa malaikat mengerti. Ya, sampai memberi diri dibakar tanpa kasih tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya buat kita. Bukan buat orang lain, bukan buat Tuhan. Jadi percuma kita lakukan enggak membangun hidup kita. Karena imannya bukan bekerja karena kasih, karena hitung-hitungan, karena keadaan, karena persepsi sendiri, karena prediksi sendiri, karena rancangan sendiri, karena namanya pendapat sendiri, semuanya bukan inisiatif dari Tuhan. Semua dari sendiri, tapi kalau karena kasih, ya gimana Tuhan aja. Yaitu firman Tuhan tertulis. Kepada orang yang menaruh belas kasihan, aku memberikan belas kasihan. Ada firman kita pelajari. Oh, kalau memberi harus dari belas kasihan. Kalau kamu melihat saudaramu kekurangan, apalah arti imanmu dan sebagainya. Nanti kita belajar konteks-kontekstual yang lain. Tetapi hari ini kita belajar mengikut Tuhan, jangan punya cara sendiri, persepsi sendiri. Tuhan yang punya inisiatif, tetapi mengikut Tuhan itu berdasarkan kasih. Sehingga kita tidak menjadi punya pendapat sendiri, kadang terlalu ekstrim, kadang kita minus. Gak percaya. Dengan satu hal hari ini kita angkat, kita belajar, tiba-tiba Yesus itu merasa lapar, dia belok. Tiba-tiba Yesus mengajak menyeberang danau padahal dia tahu kalau itu ada badai. Nah, di samping itu kita belajar pesannya hari ini bahwa apapun yang Tuhan perintahkan, kamu harus punya persiapan. Ada satu firman yang meneguhkan itu. Kalau engkau tidak merebut kota, hitung dulu kekuatanmu. Kalau kamu punya 10.000 pasukan, mereka punya 20.000 pasukan, kamu harus berdamai loh, kirim utusan loh. Kalau engkau enggak membangun menara, hitung dulu anggaranmu. Jangan sampai kalau anggaranmu habis, danamu habis, kamu enggak menyelesaikannya, orang lewat melihatnya, kamu akan dipermalukan. Gitu. Nah, berdasarkan firman ini, kita mengikut Tuhan itu bisa real dan pas. Ya pasti kita harus berdoa dan sebagainya. Nah itu juga akan menjawab bagaimana Musa dalam perjalanan mengikut Tuhan punya kemampuan luar biasa, dia miss ketika dia marah memukul batu keluar air, di mana dia sebut bangsa Israel orang durhaka. Musa udah kurang nurut lagi. Maka Tuhan memberikan gelar, memanggil Musa karena kamu kurang percaya dan tidak menghormati kekudusanku. Nah, beberapa kisah Alkitab ini menjadi pelajaran buat kita, batu penjuru, titik di mana kita melakukan sesuatu buat Tuhan. Sehingga kalau ingin melakukan sesuatu buat Tuhan, itu banyak firman yang menjadi petunjuk arah buat kita. Gitu. Nggak boleh sembarangan, harus persiapan nyebrang danau dan sebagainya. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Biarkan firman Tuhan hari ini yang kita pelajari menjadikan kita memperhatikan dan merenungkannya. Sehingga kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk arah dalam setiap hal di mana kita akan melakukannya. Yang didasari oleh karena kasih.
kasih, mengasihi pekerjaan karena mengasihi keluarga, hendak memberi nafkah hidup keluarga dengan sangat berkelimpahan. Itu boleh. Melayani karena mengasihi jemaat yang dilayani. Berkhotbah karena mengasihi jemaat yang mendengarkan khotbah. Memberi persembahan karena mengasihi pelayanan yang kita berikan persembahan. Oleh karena kasih. Apabila tidak, dikatakan Alkitab tidak ada guna, tidak ada manfaatnya buat kita. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.